perusahaan suatu aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan suatu internet sebagai medium komunikasi ataupun transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal seperti melingkupi sistem, terus pendidikan pelangganan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Manfaat e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global. Lalu kemudian memungkinkan perusahaan untuk menerapkan produksi massal terhadap produk dan jasanya. Lalu selanjutnya menekan biaya, menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Lalu adapun manfaat lainnya seperti citra yang lebih baik, layanan langganan yang lebih bagus, proses lebih sederhana, biaya transportasi yang lebih murah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya fenomena jejaring internet working memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Lalu selanjutnya pembeli atau customer dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi perusahaan tersebut melalui internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi e-bisnis pada perusahaan. Terdapat 4 komponen strategi pada e-bisnis. Yang pertama, ada ERP atau Enterprise Resource Planning, merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua, ada EAI atau Enterprise Application Program yang merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga, ada CRM atau Customer Relation Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Yang terakhir ada SCM atau Supply Chain Management, yang merupakan strategi manajemen mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Pengertian e-commerce. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Manfaat e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru, baik dari pasar domestik ataupun pasar luar negeri. Yang kedua, menarik konsumen agar tetap bertahan. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat berinteraksi secara personal dengan pelanggan sehingga kita dapat mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, melayani konsumen tanpa batas waktu. Dengan adanya e-commerce, pelanggan dapat melakukan transaksi tanpa batasan waktu dan memikirkan waktu buka ataupun tutup dari perusahaan tersebut. Jenis dasar e-commerce yang pertama, business to business atau B2B. Business to business adalah model penjualan atau transaksi yang terjadi antar pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis lainnya. B2B sering disebut juga dengan pasar bisnis. Adapun contoh website e-commerce B2B yaitu Busy dan juga Ralali. Busy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Sedangkan Ralali menyediakan berbagai macam kebutuhan otomotif, alat ukur, GPS, dan juga peralatan listrik lainnya. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Business to consumer adalah model penjualan atau transaksi yang terjadi antar pelaku bisnis dengan konsumen. Dalam model penjualan B2C, kita dapat bertemu langsung kepada pelanggan atau konsumen, bukan kepada perusahaan atau pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, B2C sering disebut juga dengan pasar konsumen. Adapun contoh website e-commerce B2C yaitu Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan juga Tiket.com yang menghubungkan produk perusahaan secara langsung kepada pelanggan akhir. Selanjutnya ada customer to customer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik atau jasa antar konsumen.
Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan Satoshi dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana, penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang ada. Selanjutnya ada customer to business, adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan, jasa, atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti instockfoto.com. Selanjutnya yaitu Business to Administration atau B2A, adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang fiskal, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register lainnya. Beberapa contoh website administrasi publik yang mencakup B2A adalah www.pajak.co.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Selanjutnya ada Consumer to Administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan e-commerce ini adalah yang pertama pendidikan, yaitu pembayaran informasi, proses pembelajaran, jarak jauh, dan lainnya. Yang kedua ada Jamsostek, yaitu penyebaran informasi, pembayaran, dan yang lainnya. Yang ketiga ada pajak, yaitu untuk pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Yang keempat ada kesehatan, janjian pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan. Nah, contoh penerapan C2A dan B2A hanya membedakannya pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik Online saja. to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Ada potensi integrasi antara e-commerce dan belanja retail fisik yang merupakan inti dari jenis O2O. Hanya karena ada bisnis tertentu yang tidak memiliki produk dipesan secara online, bukan berarti internet tak dapat memainkan perannya dalam hampir semua bisnis. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di rumah tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon-ins, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa website yang di Indonesia menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mall. Perbedaan antara e-commerce dan e-business. E-business mempunyai daya jangkauan yang lebih luas daripada e-commerce, seperti modal, SDM, dan berbagai pemasaran produk hingga jasa setiap resiko yang kemungkinan akan ada di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada berbagai proses penjualan dan pembelian produk barang atau jasa dan memanfaatkan jaringan internet pada wadah atau situs webnya saja. E-commerce hanya melakukan kegiatan yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja, sedangkan e-business lebih pada edukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi online. E-commerce hanyalah sebagian kecil dari e-business saja, karena e-business adalah suatu sistem yang sudah sangat lengkap yang di dalamnya terdiri dari banyak bagian untuk membantu operasional bisnis dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan juga internet. Yang terakhir, hanya membutuhkan sistem pemasaran saja untuk e-commerce yang mencakup spesifikasi dan analisa penjualan saja. Sedangkan e-business akan jauh lebih kompleks dan bisa mengarah pada setiap bagian. Adapun kerugian e-commerce diantaranya A. Kerugian segi finansial secara langsung karena kecurangan. B. Kerugian kesempatan bisnis karena gangguan layanan. C. Pencurian informasi rahasia yang berharga.
Selanjutnya, D. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. E. Timbul kekecewaan. F. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen.